Di desa ini, aku tinggal bersama ayah dan putriku. Aku memulai hidup baru tanpa pendamping hidup. Rumah kecil di tengah-tengah lahan perkebunan, kolam ikan, dan berternak sapi. Aku merasa bahagia. Bunda, Bunda, Caca berlari menghampiriku saat aku sedang meremas susu sapi. Bunda, Papa datang, ucap Caca lagi setelah berdiri di dekatku. Itu saja, kamu sangat heboh, nak. Bikinin papamu teh. Bunda masih banyak pekerjaan. Aku tetap melanjutkan kerjaku, memerah susu sapi. Tapi, Papa ingin bertemu Bunda. Bukankah ada kakek juga di rumah? Papa ingin bertemu Bunda. Caca masih kuku agar aku menemui Bayu. Sebenarnya, aku malas meladeni Bayu. Setiap minggu mengunjungiku. Selalu itu saja yang dibicarakan. Dan jawabanku tetap sama. Aku belum siap menerimanya lagi. Karena rasa yang sudah hilang. Terpaksa, aku meninggalkan pekerjaanku dan masuk ke rumah. Luna, Bayu datang. Bawa itu semua untuk kita. Ayah menunjuk ke meja. Bayu tersenyum menanggapi perkataan ayah. Kulihat di meja ada banyak cemilan kesukaan Caca. Apa yang dibawanya minggu kemarin saja belum habis. Sekarang datang lagi. Aku tidak menolak semua itu. Bagaimanapun juga Caca anak kandungnya. Aku ikut duduk di ruang tamu. Tepatnya kursi di samping ayah. Duduk di kursi roda. Ayah ke samping dulu. Ikan peliharaan ayah belum diberi makan, ucap ayah mencari alasan agar aku dibiarkan berbicara berdua dengan Bayu. Iya ayah, nanti aku juga ikut ke sana, kata Bayu. Aku ikut, kek. Caca juga mengerti maksud perkataan ayah. Sekarang hanya aku dan Bayu di ruang tamu. Kenapa kita tidak memulainya dari awal lagi, Luna? Kita punya Caca. Aku janji akan merubah semua sikapku. Bayu membuka percakapan. Aku sudah bilang dari awal, aku belum siap, Mas. Rumah tangga bukan hanya sekedar punya anak, tapi juga harus ada perasaan. Aku tidak perlu basa-basi. Kebohongan hanya akan menimbulkan masalah. Sampai kapan aku bisa meluluhkan hatimu? Aku tahu perbuatanku dulu sangat salah, tapi aku tidak menyesal pernah menikahimu. Aku diam, sulit membalas kata-kata Bayu, tapi aku tidak mau mendustai perasaanku. Rasa kasihan dalam menjalin hubungan hanya akan menyiksaku. Bayu menghela nafas. Tatapan itu belum juga meluluhkan hatiku. Aku wanita yang sulit jatuh cinta. Jika aku sudah merasakannya, butuh waktu bertahun-tahun agar rasa itu hilang. Diam lagi seperti biasa. Ya, itulah Luna. Aku balik dulu. Minggu depan aku pasti balik lagi. Bayu bangkit dari duduknya. Bayu melangkah ke pintu. Aku mengiringinya dari belakang. Sampai di luar, dia melangkah ke halaman samping tempat kolam ikan peliharaan ayah. Ayah, aku balik dulu. Bayu mencium punggung tangan ayah. Hati-hati Bayu, ucap ayah. Minggu besok Papa kesini lagi kan? Caca memeluk Bayu. Pasti, Papa tidak akan pernah lupa sama putri kecil Papa. Bayu mencubit hidung Caca sesaat. Aku bukan putri kecil lagi, Pak. Aku sudah besar, jawab Caca cemberut. Kulihat Bayu sangat menyayangi putri kami. Dia tetap bertanggung jawab, meskipun Caca tinggal bersamaku. Dia juga sangat ramah dan menghormati ayah. Perlahan dia berhasil menunjukkan perubahannya. Setelah Bayu meninggalkan rumahku, aku kembali dengan aktivitasku di kandang sapi. Aku juga punya beberapa pekerja
mengurus peternakan dan perkebunan. Ponselku berdering. Aku mengeluarkan ponselku dari saku celana dan melihat layar yang tertera nama Miss Ria. Sudah 1 bulan kami tidak komunikasi. Ponsel aku speaker karena diletakkan di saku baju agar tanganku tetap bisa memerah susu sapi. "Halo Miss, apa kabar?" sapaku di ponsel. "Baik." "Luna, aku bisa minta tolong?" Miss Ria bukan tipe manusia basa-basi, berbicara selalu ke pokok bahasan. "Apa Miss?" "Kondisi Mila belum ada kemajuan. Setelah aku datangkan dokter terbaik, hanya ada 1 jalan." "Apa?" tanyaku dengan perasaan kurang enak. "Caca, mungkin bisa menjadi obatnya. Dengan bertemu Caca setiap hari, Mila akan cepat sembuh." Rasanya lututku lemas. Mila harus bertemu Caca setiap hari agar cepat sembuh. Aku tidak mau kehilangan putriku untuk yang kedua kalinya. Tapi aku merasa tidak enak menolak Miss Ria. Dia pernah menyelamatkanku. Aku berhutang nyawa terhadap Miss Ria. "Halo, kamu masih mendengarku, Luna?" tanya Miss Ria dalam keterdiamanku. "Haruskah Caca obatnya, Miss? Aku merasa tidak rela." "Tolonglah Luna, kamu seorang ibu dan pasti mengerti dengan perasaanku." Miss Ria memohon. "Aku sangat mengerti, tapi aku butuh persetujuan Bayu, karena Caca juga putrinya. Lagian Bayu masih belum memaafkan Mila atas kematian ibunya. Aku akan bicara sama Bayu. Mila seperti ini juga ulahnya." Setelah menutup pembicaraan di ponsel, aku terdiam sesaat. "Bunda, izinkan aku membuat Mama Mila sembuh." Ternyata Caca mendengar percakapanku dengan Miss Ria. Dia berdiri di belakangku tanpa ku sadari. "Bunda capek, Bunda mau mandi dulu ya." Aku mencoba menghindar. "Bunda, aku tahu Mama Mila sudah jahat dan membuat Bunda jauh dariku. Tapi Mama Mila tetap mama yang baik. Aku sayang Bunda, tapi aku juga sayang Mama Mila." Caca meneteskan air mata. Kenapa dadaku sesak mendengar ucapan Caca? Aku yang melahirkannya. Aku cemburu dia masih peduli dengan Mila. Bagaimana kalau seandainya Bayu menyetujui permintaan Caca? Aku tahu dia tidak sanggup menolak keinginan putri kami. Aku takut kehilangan Caca, dan aku tidak yakin Mila berubah meskipun dia telah sembuh. Miss Ria punya uang banyak. Mungkin dia bisa membuat hukuman Mila dipersingkat. Rasa trauma masa lalu masih membayangiku. "Prof, Miss Ria, aku yakin Luna sulit menolak permintaanku, sehingga melempar keputusan ke Bayu. Dia berhutang nyawa padaku, walaupun dia terdengar tidak menyetujuinya. Aku yakin pasti ada jalan lain. Akan kubuat Caca memohon kepada orang tuanya agar dia balik lagi ke kota dan bersedia membantuku mengobati Mila. Mila putriku, hanya ini yang bisa kulakukan sekarang untuk menebus kesalahanku. Selama aku masih hidup menyaksikan Mila menderita, akulah yang patut disalahkan." Aku sudah konsultasi masalah ini dengan pengacaraku. Tentunya ini bukan pengacara sembarangan. Aku membayar mahal agar mencari cara agar Mila terbebas dari hukuman. Tentunya dengan uang yang kumiliki. Untuk sementara pengacaraku bisa melakukannya, yaitu dengan cara membuktikan gangguan jiwa pada Mila. Dan dokter rumah sakit jiwa tempat Mila dikurung bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa Mila mengalami gangguan amok, suatu keadaan jiwa yang tidak sadar waktu memasukkan racun ke minuman ibu Bayu.
Dengan uangku, aku bisa melakukan apapun. Menunggu waktu, aku pasti bisa membuat Mila sembuh. Apapun caranya, akan kulakukan. Bersambung.